Pada 16 Oktober 2023, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta mengadakan kegiatan peningkatan etika dan budaya politik dalam berdemokrasi angkatan keempat tahun 2023 yang diikuti oleh 300 anggota Dharma Wanita Persatuan Provinsi DKI Jakarta. Sebelum memasuki materi utama, peserta diajak untuk melakukan ice breaking agar tetap fokus dalam mengikuti kegiatan. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita mulai, mohon izin semuanya untuk berdiri dulu. Oke, jangan sampai ada yang bablasan. Ini untuk menunjukkan Dharma Wanita Provinsi DKI kompak. Jadi satu salah semuanya harus ulang. Siap Ibu-ibu? Hitungan ketiga, hati-hati, jangan keceplosan. 1, 2, 3. Saya Bunda, Bunda, saya kalau tidak Bunda, Bunda, saya. Materi yang disampaikan mengangkat topik meningkatkan potensi dan kepercayaan diri serta membangun sinergi dalam wadah organisasi perempuan. Semoga Ibu tidak ngantuk untuk membaca. Oleh karena itu nanti di sela-sela motivasi kurang lebih 1 jam kita ada door prize. Dan door prize ini total tadi panitia bersihkan saya kurang lebih senilai 100 juta rupiah. Dipotong pajak 90%. Ya, ternyata ada 3. Bagaimana agar ibu-ibu Dharma Wanita DKI Jakarta dapat meningkatkan potensi dan kepercayaan diri serta membangun sinergi. Mari kita mengupas 3 strategi bagaimana cara meningkatkan potensi dan kepercayaan diri serta membangun sinergi dalam wadah organisasi perempuan. Yang pertama, melakukan konsolidasi lintas sektor. Yang kedua, membuat inovasi pelayanan publik. Dan yang ketiga, memberikan pengabdian sepenuh hati. Kita kupas satu persatu. Lanjut yang pertama. Kami menampilkan contoh tokoh perempuan yang berhasil dalam melakukan strategi konsolidasi lintas sektor. Almarhumah Ibu Hasri Ainun Basari atau yang akrab dipanggil Ainun Habibie yang merupakan istri dari Presiden Indonesia ketiga B.J. Habibie telah berhasil memperjuangkan hak para tunanetra dengan berkoordinasi dengan MUI dan lintas sektor terkait dalam mengupayakan fakta halal donasi mata sehingga ribuan penyandang tunanetra di Indonesia dapat kembali melihat keindahan dunia melalui program donasi mata. Melakukan konsolidasi lintas sektor. Nah, ibu-ibu, konsolidasi dan komunikasi lintas sektor harus cair, tidak boleh ada miskomunikasi. Yang kedua, harus menyusun kesamaan visi, misi, dan strategi. Dari mulai atas, provinsi sampai kelurahan itu harus sama. Gaya bahasa boleh beda, tapi jangan sampai ada yang berbeda visi, misi, dan strategi. Kita harus satu komando, harus satu pandangan. Dan yang terakhir, berkomitmen untuk saling berkontribusi aktif dan tidak saling menjatuhkan. Yang berhasil konsolidasi lintas sektor, nah ini biasa dipanggil Ibu Ainun almarhumah, ya. Ini istri dari Presiden ketiga B.J. Habibie. Apa istimewanya Ibu Ainun? Ibu Ainun ini ternyata banyak yang belum tahu berhasil memperjuangkan kelompok tunanetra. Salah satunya mengupayakan fatwa halal donasi mata dari MUI untuk membantu para tunanetra. Dan beliau adalah penggagas Bank Mata. Sebelum menjelaskan strategi kedua, peserta diajak untuk mengikuti game komunikasi bersambung. Game ini sebagai contoh dalam mempraktekkan bagaimana strategi menyusun kesamaan pandangan dan juga strategi komunikasi lintas sektor dengan distorsi yang begitu panjang. Aturan dalam game komunikasi bersambung yaitu masing-masing kelompok menuliskan kalimat yang disampaikan oleh peserta secara lisan mulai dari paling belakang secara bertahap sampai paling depan. Dan bagi kelompok yang paling depan akan menuliskan kata-kata yang didengar dari belakangnya dan akan diuji ketepatannya.
Bagi kelompok yang berhasil 100%, maka akan mendapatkan reward buku 50 pengusaha sukses saat pandemi COVID-19 dari narasumber. Yang ditulis ibu-ibu. Anggota dan pemerintah Persatuan Provinsi DKI Jakarta harus selalu tangguh dan mandiri serta siap setiap saat untuk menjadi pengayom dan suri teladan bagi masyarakat luas. Strategi kedua yaitu membuat inovasi pelayanan publik dengan contoh tokoh perempuan nasional kebanggaan Indonesia, Ibu Sud. Ibu Sud berhasil melakukan inovasi pelayanan publik karena menciptakan kurang lebih 200 lagu, mulai dari lagu kebangsaan hingga lagu khusus anak-anak. Wanita DKI harus punya apa? Inovasi pelayanan publik. Kita harus punya inovasi pelayanan publik. Pak, apa itu inovasi pelayanan publik? Yang ketiga, bentuk pelayanan yang belum pernah ada, kita bikin ada. Ya, membuat inovasi dengan mengoptimalkan kontribusi berbagai stakeholder. Stakeholder itu pemangku kepentingan. Pemerintah, swasta, akademisi, media, berbagai lapisan masyarakat ikut andil dalam menyukseskan inovasi pelayanan publik yang berkelanjutan. Ibu Sud, siapa ini? Beliau mengarang lagu anak-anak, dikenal sebagai tokoh musik 3 zaman, Belanda, Jepang, dan kemerdekaan. Sudah lagu dari mulai lagu kebangsaan, semangat, hingga anak-anak. Sebagai contoh usulan inovasi pelayanan publik, yaitu program Sekolah Laboratorium Pancasila atau SLP. SLP hadir untuk mengatasi penanggulangan bullying, intoleransi, kekerasan seksual, radikalisme, tawuran, konsumsi miras, narkoba, serta seks bebas pada kalangan pelajar. Diharapkan anggota Dharma Wanita Persatuan Provinsi DKI Jakarta dapat berkontribusi dalam mensukseskan Sekolah Laboratorium Pancasila. Ibu izin, ini adalah contoh inovasi pelayanan publik yang insya Allah nanti akan dilaunching di DKI Jakarta, yaitu Sekolah Laboratorium Pancasila. Apa itu Sekolah Laboratorium Pancasila? Suatu model pendidikan karakter yang mengadopsi pendekatan pentahelik untuk menjadikan sekolah sebagai sentra komunikasi, informasi, dan edukasi nilai-nilai Pancasila dan sebagai inkubator kemandirian guru, siswa, dan orang tua dalam bentuk profil pelajar Pancasila untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Strategi ketiga yaitu memberikan pengabdian sepenuh hati. Kami mencontohkan tokoh perempuan internasional yang mengabdi dengan sepenuh hati, yaitu Mother Teresa. Mother Teresa adalah seorang biarawati Katolik yang mengabdikan dirinya untuk membantu kaum miskin dan orang sakit HIV, AIDS, ataupun TBC dengan tanpa memandang latar belakang agama, suku, sosial, ekonomi. Semua masyarakat yang membutuhkan langsung dilayani dengan pelayanan yang sama dan tulus. Yang ketiga, terakhir, ini pamungkas terakhir dari kami. Ibu harus bisa memberikan pengabdian sepenuh hati. Fasilitasi forum untuk mendengarkan pandangan, kekhawatiran ide masyarakat. Lanjut kita lihat. Ibu, siapa ini yang saya tampilkan? Mother Teresa, tokoh Katolik yang menjadi panutan lintas agama. Apa kehebatan pengabdian seorang Mother Teresa? Kita harus belajar dari Mother Teresa yang sampai akhir hayatnya berhasil melakukan 100 misi pelayanan pengabdian lintas negara, lintas agama. Setelah diberikan penjelasan terkait strategi ketiga, peserta diajak untuk mengikuti game ekspresi wajah. Pada game ini, peserta diberikan waktu singkat untuk membuat lawannya tertawa dengan menampilkan ekspresi wajah yang sepenuh hati. Karena hal ini adalah contoh bagaimana peserta dapat mengoptimalkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk all out menampilkan ekspresi terbaiknya. Tugasnya harus tampil jelek, konsisten, gak boleh ketawa.
Menjelang akhir acara, kami mereview 3 strategi bagaimana meningkatkan potensi dan kepercayaan diri serta membangun sinergi dalam wadah organisasi perempuan. Jadi ada 3 strategi meningkatkan potensi dan kepercayaan diri serta membangun sinergi. Ayo sama-sama kita sebutin. Yang pertama apa? Lakukan konsolidasi lintas sektor. Konsolidasi lintas sektor. Yang kedua, Membuat inovasi pelayanan publik. yang ketiga, Memberikan perhatian sepenuh hati. Pada sesi pamungkas, peserta kami ajak untuk menyanyikan lagu nasional Indonesia Pusaka sebagai salah satu bentuk pengabdian rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak